Tutorial membuat tagihan secara massal. Di dalam aplikasi Kasdana, kita bisa membuat tagihan yang sama untuk banyak orang secara sekaligus. Cara yang harus dilakukan pertama-tama adalah kita memasukkan data orang yang akan ditagih ke dalam sistem melalui menu pengelolaan, lalu pilih menu anggota. Untuk memasukkan data orang yang ingin kita tagih, kita klik tombol tambah anggota baru. Di dalam form ini, kita isikan data orang yang akan kita tagih yang meliputi nama, email, nomor telepon, dan juga alamat. Untuk isian lainnya seperti nomor identitas, nomor via custom, ini adalah sifatnya opsional, bisa kita isi atau bisa kita lewati. Selanjutnya, untuk menyimpan data orang yang akan kita tagih, kita klik tombol buat. Setelah berhasil dibuat, akan muncul data detail dari data yang sudah kita inputkan. Selanjutnya, ulangi langkah ini jika ingin memasukkan data orang lainnya. Setelah data berhasil tersimpan, secara otomatis detail dari tersebut akan tertampil seperti tampilan ini. Kemudian, ulangi langkah ini untuk memasukkan data lainnya. Kita bisa kembali ke halaman menu anggota dengan klik tombol anggota di sini. Berikutnya, setelah semua data orang yang akan ditagih sudah masuk ke dalam sistem, kita bisa membuat grup untuk orang-orang tersebut melalui menu pengelolaan, lalu pengelompokan anggota. Untuk membuat kelompoknya, kita klik tombol buat kelompok baru, lalu masukkan nama kelompoknya. Lalu kita pilih nama siapa saja yang akan masuk ke dalam kelompok ini. Selanjutnya, kita klik tombol buat untuk menyimpan. Setelah data kelompok sudah berhasil dibuat, kita bisa membuat tagihan untuk anggota-anggota yang ada di dalam kelompok ini secara sekaligus dengan cara masuk ke menu master tagihan, pilih tipe tagihan yang akan diinginkan, apakah ingin membuat tagihan biasa atau tagihan berulang, lalu klik buat tagihan baru. Kemudian kita aktifkan tombol kelompok anggota, lalu klik tombol cari. Kita pilih grup yang sudah tadi kita buat. Ketika data master tagihan ini nanti kita simpan, orang-orang yang ada di kelompok ini akan otomatis mendapatkan tagihan yang sudah kita setting. Berikutnya, kita mengisikan nama tagihan. Lalu kita isikan tanggal tagihan. Tanggal tagihan ini adalah tanggal di mana sistem akan secara otomatis mengirimkan tagihan kepada orang-orang yang ditagih. Lalu berikutnya kita menentukan kapan tagihan ini akan jatuh tempo. Dalam contoh ini kita isi 10, ini menandakan bahwa tagihan akan jatuh tempo pada 10 hari setelah tagihan dibuat. Di sini ada isian catatan tambahan dan lampiran yang akan dikirimkan bersama dengan email pemberitahuan. Jika ada catatan tambahan atau lampiran bisa kita sertakan, atau jika tidak ada bisa kita lewati. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Di sini kita mengisikan item apa saja yang akan kita tagihkan. Pertama, masukkan nama item, lalu masukkan nominal tagihan, kemudian isikan diskon atau pajak jika ada. Jika tidak ada, bisa kita kosongkan. Jika ada item tagihan lainnya yang ingin diisikan, kita bisa menambahkannya dengan klik tombol tambahkan item tagihan. Lalu kita bisa mengisikan lagi nama item tersebut dan juga nominalnya. Jika tidak ada item lainnya, kita bisa menghilangkan isian ini. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat rincian pembayaran yang menampilkan subtotal, pengaturan total diskon. Total diskon ini adalah diskon yang dikenakan kepada nominal keseluruhan item. Total diskon ini bersifat opsional, bisa kita isikan atau bisa kita kosongkan. Selanjutnya ada pengaturan biaya transaksi.
Pengaturan ini menentukan apakah biaya transaksi akan dibebankan kepada orang yang ditagih atau tidak. Jika dibebankan kepada orang yang ditagih, kita bisa pilih opsi dibayar oleh anggota. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Di tahap terakhir ini, kita akan melakukan pengaturan pemberitahuan. Yang pertama, pengaturan pemberitahuan tagihan diterbitkan. Apakah kita akan mengirimkan pemberitahuan itu kepada orang yang ditagih atau tidak, kepada email kita sendiri atau tidak, apakah pemberitahuan akan dikirimkan melalui WhatsApp atau tidak. Jika ingin dikirimkan, kita bisa memberikan tanda centang. Jika tidak ingin dikirimkan, kita bisa menghilangkan centang tersebut. Pemberitahuan berikutnya adalah pemberitahuan sukses pembayaran tagihan. Pemberitahuan ini adalah pemberitahuan ketika orang yang ditagih berhasil membayar tagihan. Pemberitahuan yang terakhir yaitu pengingat jatuh tempo. Ini adalah pemberitahuan ketika tagihan belum dibayar sampai mendekati tanggal jatuh tempo. Kita bisa menentukan kapan pemberitahuan itu akan dikirimkan. Bisa 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, ataupun sampai 10 hari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan terakhir yaitu pengaturan denda. Jika sampai lewat jatuh tempo, orang yang ditagih belum membayar, kita bisa mengenakan denda dengan cara kita aktifkan denda saat terlambat, lalu kita isikan nominal denda tersebut. Jika kita tidak ingin mengenakan denda atas tagihan, kita bisa menonaktifkan opsi ini. Berikutnya, kita simpan data master tagihan ini dengan klik tombol buat. Setelah data berhasil tersimpan, secara otomatis akan tertampil detail tagihan. Sistem akan secara otomatis membuat tagihan di tanggal yang sudah kita set. Selanjutnya, untuk melihat data tagihan yang sudah dibuat oleh sistem, kita bisa masuk ke menu transaksi, lalu pilih menu tagihan. Di sini secara otomatis sistem akan langsung membuat tagihan untuk nama-nama yang terdapat dalam kelompok yang sudah kita pilih. Di dalam menu tagihan ini, kita juga bisa memantau status dari tagihan tersebut, apakah belum dibayar, sudah dibayar, atau sudah jatuh tempo. Selesai.